bisnis ini. Tinggal saya mau belajar apa enggak. Nah, banyak jatuh bangun dari awal yang saya lakukan waktu itu mempelajari bisnis ini, tapi ya karena memang, terus-menerus berusaha belajar terus dari mentor-mentor terbaik kita, eee, saya banyak belajar banget dari Bu Lisya. Dari situ saya terapkan semua apa yang diajarkan dan akhirnya, eee, puji Tuhan bersyukur bisa ada di bisnis ini selama 13 tahun. Jadi dalam 13 tahun ini saya merasa sukacita sekali, bersyukur sekali dengan istri saya bisa dulu dipertemukan dengan bisnis yang dahsyat ini Tuhan. Nah teman-teman, harapan kita sebagai seorang pebisnis, waktu saya dulu mulai, saya ngelihat, wih gila ya timnya Bu Lisya besar banget gitu, pengen banget bisa punya tim sebesar itu. 10%-nya aja saya udah bersyukur banget, rasanya udah luar biasa banget gitu kalau bisa bangun tim yang begitu besar. Dan saya juga melihat ada kekompakan di dalamnya, kemudian ada saling respect dari key leader-nya, kemudian tim juga saling backup, timnya bersinergi dan timnya sangat produktif. Menurut saya ini harapan yang saya contoh dari orang tua saya. Jadi kalau saya lahir di keturunan yang seperti ini, saya memiliki hasrat harapan yang sangat besar, saya pengen punya grup seperti itu, seperti contohannya. Nah, eee kalau kita lihat pada saat kita di BSP, kemudian kita mempelajari bisnis sistem, itu kan, konsepnya Pak Ali sudah bilang bahwa ini is a network marketing business gitu loh. Jadi artinya adalah bagaimana membangun bisnis ini dengan, membuat outlet yang banyak, seperti minimarket yang outletnya ada di mana-mana, itu adalah, gambaran bahwa kalau itu BP-BP kita dan begitu banyak ada di setiap sudut rumah, di setiap sudut pemukiman, itu kan akan luar biasa ya teman-teman, berapa off-riding yang kita terima, berapa income yang kita bisa dapatkan, tentu akan sangat luar biasa besar. Apalagi bisnis ini memberikan kita automatic income. Nah, bagaimana sih kita bisa memiliki automatic income? Ini adalah kuncinya teman-teman. Ini sudah diberikan oleh BUS, oleh Allianz, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisnis kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, karena ini berhubungan dengan manusia, tentu dalam bentuk tim yang kita dalam bentuk manusia. Jadi kita perlu membangun satu connection yang sangat bagus antara satu dengan yang lainnya. Karena ini is a people business ya, people business. Jadi di mana manusia dengan manusia saling berkolaborasi membangun sebuah tim yang kompak, besar dan solid. Itu pasti harapan semua orang. Nah, saya tentunya dari awal seperti itu harapan saya. Nah, tapi lagi-lagi karena manusia itu lahir dengan punya background masing-masing yang berbeda-beda, kemudian punya orang tua yang mungkin mendidiknya berbeda, kemudian punya latar belakang keluarga ya, keluarga lebih besar lagi ya, adat istiadat dan segala macam yang berbeda, kemudian punya tipe pekerjaan yang berbeda, kemudian cari uang yang berbeda, kemudian masuk ke dalam komunitas yang berbeda, dan punya masa lalu yang bervariasi. Ini yang sebenarnya menimbulkan potensi terjadinya real turut dan segala macam. Jadi saya memang merasa realita ini adalah akibat dari latar belakang yang berbeda-beda tadi. Nah, harapan versus realita agak berbeda ya teman-teman ya. Uh, Sulit diatur, mau-maunya sendiri, nggak follow arahan, banyak mengeluh, saling bersaing, saling menjatuhkan. Ini tentu kita nggak mau, tapi memang realitanya ada seperti ini. Nah, awas ada jebakan Batman ya. Di sini saya pengen berbagi pada teman-teman, mengingatkan lagi bahwa jangan sampai teman-teman punya prinsip bahwa ngatur orang itu susah. Saya urus diri sendiri aja deh. Nah, ini jangan sampai ada di pikiran teman-teman gitu. Karena hal ini akan sangat mengganggu teman-teman punya progres ya, bertumbuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang Son, kamera kamu mati, Son. Sorry. Kamera kamu mati. Kamera. Muka saya nggak muncul, Ci. Kayaknya enggak deh. Oh, udah muncul. Okay. Oke, udah muncul. Oh, oke. Iya. Sorry. Oke, thank you, Ci. Saya pikir, sorry teman-teman ya, saya pikir tadi kamera saya udah muncul, ternyata tadi di mute. Oke. Nah, apa ya?
Jadi artinya gini teman-teman, pada saat kita memang mau memulai sesuatu yang kecil, dari kecil dan itu menjadi besar, yang saya khawatirkan adalah teman-teman terjebak lagi kepada kalau ngatur orang susah mendingan saya jualan sendiri aja, saya urus diri sendiri daripada ngurus orang lain, itu kok kayaknya aduh ribet deh gitu. Nah, saya yakinkan teman-teman bahwa ada yang bisa, banyak yang bisa. Berarti karena kita belum tahu caranya. Sama kayak dulu waktu kita pertama kali diajarin jualan polis. Kayaknya susah banget gitu, tapi karena belum tahu caranya. Begitu tahu caranya, kita bisa lakukan itu. Nah, membangun bisnis yang besar, membangun tim yang besar juga saya yakinkan Anda bahwa itu sama saja. Persis seperti itu prosesnya. Nah, kenapa? Karena saya sudah membuktikan ya tentu saja ya. Nah, jadi membangun tim yang besar itu memang perlu effort yang besar, teman-teman. Ini effort bersama, ini bukan effort sendirian. Ya. Son, sorry. Ini kamu Kenapa, pakai Ci? laptop, kamera jadi nggak bisa nyala ya? Muka kamu nggak ada soalnya. Saya tadi sudah coba. Nah, kalau kamu kalau kamu nggak apa nyalain materinya, muka kamu ada. Kamu nyalain materi, muka kamu hilang. Oh, kok tadi dicoba bisa ya, Ci? Sebentar ya. Sudah share screen. Nah, mati. Application screen processing to Zoom has stopped. You have stop screen sharing. Nah, sekarang nyala. Sekarang nyala. Kalau ya. Kamu coba share konten. Coba kamu share konten sekarang. Kalau gini sih. Kamu share konten. Udah. Ini udah share konten? Udah keluar? Mati. Maaf. Ya? Halo? Ya. Ya. Ini Christian. Dia rasa nggak apa-apa karena ini kayaknya pakai Keynote kan. Kita semua juga karena video mati, kita fokus semua sama materi slide yang mau dibawakan. Jadi meskipun Sony-nya itu nggak ada, dia rasa nggak apa-apa sih. Oke. Jadi biar bisa tetap lebih konsen bawain. Oke. Sorry, Son. Thank you. Thank you. Thank you, Ci. Ya, tadi memang kita sudah tes sebenarnya sama Debbie dan bisa muncul sebenarnya. Saya nggak tahu ini kenapa, tapi ya mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya begini, Ci. Saya ini karena memang materinya itu saya kok pengen memberikan kepada teman-teman nggak cuman omongan, karena kalau omongan itu akhirnya nggak tertulis dan bisa cepat lupa. Jadi saya bikin materinya lebih banyak dalam bentuk tulisan juga, supaya lebih gampang di part by partnya itu memang teman-teman bisa screen capture atau gimana nanti gitu ya. Oke. Saya langsung lanjut ya, Ci ya. Yang penting suaranya masuk ya. Tuh, suaranya Cilisya yang saya nggak dengar nih malahan. Oh, ada tadi saya ngomong, saya mute. Iya. Oke, thank you. Silakan. Iya, oke. Iya. Oke. Ya, jadi saya ingatkan teman-teman bahwa mudah membangun atau sulit membangun itu hanya ada di mindset kita, ya. Dan kalau teman-teman masih penasaran bagaimana caranya dan segala macam, teman-teman pasti akan mencari solusinya. Dan itu prinsip-prinsip leadership dari awal yang diajarkan oleh mentor kita yang luar biasa, Bu Lisya ya. Nah, teman-teman, kalau memang tim Anda sudah besar tapi memang belum solid, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dari setiap key leader-nya. Apakah semua mau dan bersedia bersatu hati, bersinergi untuk membangun tim yang besar dan solid? Ini kembali lagi kepada keinginan dari setiap key leader-nya dulu. Karena dari situ biasanya muncul karena keinginan untuk bangun automatic income, keinginan untuk bangun sesuatu yang bisa diwariskan. Nah, itu perlu tim yang besar, seperti timnya Bu Lisya, besar banget. Nah, itu adalah satu hal yang kita lihat bahwa butuh kesediaan untuk masing-masing memang melihat, mengintrospeksi, dan
memberikan peran yang lebih. Nah, saya ingin mengilustrasikan bahwa pada saat kita memang menjalankan bisnis sistem ini, apakah demi keuntungan masing-masing? Ya, tentu kan tidak. Tentu kan teman-teman pengen punya income yang berkesinambungan. Nah, jadi lokomotif yang akan menarik gerbong ini ya kita, gitu, as a leader-nya, key leader-nya terutama ya, memiliki peran yang sangat besar untuk suksesnya proses legacy kita. Nah, karena bisnis sistem ini adalah network marketing bisnis, berarti kuncinya adalah duplikasi dan multiplikasi. Itu teman-teman pasti paham banget. Nah, bagaimana memastikan semua tim itu bisa mengikuti rel yang sama? Itu yang ada di pikiran kita dan bagaimana tidak perlu membangun rel yang baru. Karena kalau membangun rel yang masing-masing dan berbeda-beda, tentu itu bervariasi, mulai ukurannya, bahan bakunya, ya intinya punya standar yang berbeda-beda kalau membangun rel yang berbeda-beda. Nah, tujuannya memang sama untuk mencapai MDIT. Kan ada yang bilang gini, toh Pak, saya nggak ikutin sistem, saya nggak ikutin ini juga, saya MDIT gitu. Ya, memang benar kalau punya quality leader, ya pasti ada orang-orang yang bisa menjadi MDIT dan bisa mewujudkannya. Tapi bayangkan kalau semua key leader atau leader-leader besar itu memiliki standarnya masing-masing. Saya rasa semuanya akan menunjukkan hasil dan prestasi yang bagus-bagus tetap gitu. Tapi ya karena faktanya apa yang dilakukan oleh key leader tentu mendapatkan hasil dan prestasi, walaupun caranya berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma, orang bilang gitu kan, apakah salah? Ya enggak lah. Gitu. Tapi memang ada konsekuensinya. Permasalahan yang sering muncul, kalau misalnya untuk jangka pendek, memang nggak ada masalah ya teman-teman. Jangka pendek itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bicara jangka panjang, ini bisa berpotensi untuk menimbulkan kebingungan. Nah, hal yang sangat penting untuk dihindari itu adalah tim yang bingung. Jadi mau kemana nih gitu. Saya kok kerja pakai caranya gini. Ini aja bisa sukses kok. Kenapa mesti pakai kayak gitu? Loh, ini udah dikasih cara begini. Enggak, saya pakai cara saya sendiri. Nah, kalau masih punya prinsip-prinsip kerja yang seperti itu tidak menginduk kepada grupnya, maka akan membuat sebuah orientasi yang hasilnya tidak bisa jangka panjang, teman-teman. Nah, itu yang saya pelajari selama ini di dalam dunia network marketing. Itu sangat penting dalam organisasi bisnis, itu tidak ada kebingungan di dalamnya. Tentu satu bahasa itu penting, kemudian satu budaya itu penting, dan saya yakin teman-teman semua udah paham banget itu. Saya hanya ingin melihatkan sebuah fakta bahwa saya masih ingat dari dulu Cilisya bilang ya, bagaimana kita bisa grow double setiap tahunnya. Karena kalau dalam mindset kita untuk grow double itu menurut saya sampai titik tertentu kalau melakukan penjualan pribadi sendiri saya bisa, tapi sampai titik tertentu saya nggak mungkin bisa grow double lagi. Karena ya seperti ini misalnya teman-teman ilustrasinya. Tahun pertama katakanlah BE menjadi BP di 2019. Lalu tahun 2020 grow double berarti 600. Kemudian grow double lagi 2021 tahun ketiga 1,2 M. 2022 2,5 M, 2023 5 M, 2024 10 miliar, 2025 20 miliar, dan seterusnya sampai 2028 nanti bisa punya 160 miliar. Kan sebenarnya harapannya kan yang bintang biru ini, 160 miliar. Bagaimana kita punya outlet bisnis, itu memberikan kita omset yang begitu besar. Nah, dan itu automatic income. Ini yang saya yakin teman-teman semua paham dan sadari dan mau. Namun kenyataannya, kalau misalnya kita nggak punya manpower, itu 5 tahun pertama saya rasa nggak ada masalah sampai punya omset 5M misalnya gitu dari personal, saking memang jago banget gitu ya, jago banget mendeveloping klien dan segala macam, punya referensi apa semua ya, hebat banget gitu. Dalam kurun 5 tahun menghasilkan 5M itu omset menurut saya itu masih bisa. Tapi bagaimana untuk menggulung menjadi 10M, 20M, 40M, 80M, dan 160M? Tentu itu perlu manpower. Nah, disinilah tantangannya teman-teman. Tahun ke-6 dan ke-10. 13 tahun saya di bisnis ini, ya tantangannya ada di sini. Bagaimana kita menumbuhkan omset kita, bagaimana memiliki manpower yang produktif, dan mencetak leader untuk akhirnya mereka bisa memiliki persis seperti apa yang mentor-mentor kita sekarang udah miliki. Nah, untuk mewujudkan ini, saya yakin perlu satu hati dari key leader untuk mewujudkannya, satu rantai komando, ya. Tapi ya seperti tadi teman-teman, untuk mewujudkan tim yang solid, tentu ada kisi-kisinya apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, saya bisa mulai mencoba meresumekan untuk mewujudkan tim yang solid. Kalau saya pelajari, yang saya lakukan adalah perlu yang namanya visi dan misi yang sama. Ya.
Kemudian itu yang pertama, itu yang paling penting, punya visi dan misi yang sama. Mau dibawa kemana sih kita ini, Pak? Gitu kan. Nah, kemudian membangun rasa saling percaya satu sama lain. Ya, trust itu yang sangat penting, teman-teman. Yang ketiga, kerendahan hati untuk memimpin dan dipimpin. Jadi karena kita adalah good leader is a good follower, teman-teman. Itu udah tercetak di dalam pikiran saya waktu itu, saya harus jadi good follower untuk saya bisa menjadi a good leader. Nah, dan ternyata itu perlu kerendahan hati. Nah, saya ingat dengan latar belakang yang macam-macam itu tadi, nggak gampang orang untuk, siapa lu kok mimpin gua, gitu. Kadang-kadang ada begitunya, dan menurut saya itu manusiawi, until kita tahu how to handle itu, gitu. Nah, nanti saya akan sharingkan hal itu. Yang nomor 4 adalah komunikasi yang intens. Ini sangat penting untuk mewujudkan tim yang solid. Mereka tahu, mereka terkomunikasikan, akan dibawa kemana, apa yang akan kita lakukan, ya. Kemudian kesediaan untuk saling menghargai dan mendukung. Ya, saya rasa ini salah satu faktor yang sangat penting, karena tanpa saling menghargai dan saling mendukung, kita akan kerja sendiri semua. Semua kita akan kerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian kesediaan untuk saling berbagi peran dan tanggung jawab. Ini tested-nya adalah pada saat kita berkomunitas di dalam pertemuan-pertemuan atau seperti Zoom ini, apakah kita menjadi tim player yang baik di sini, apakah kita punya peran dan tanggung jawab. Saya selalu mencari peran, dan kalau peran itu dikasih ke kita, pasti kita mendapatkan satu tanggung jawab besar. Nah, bagaimana kita bisa melewati itu, bukan sebaliknya. Kadang-kadang ada orang yang melihat, wah, saya dikasih peran, enakan saya yang nikmatin aja deh daripada saya dikasih peran. Nah, itu Anda tidak akan bertumbuh dengan hal seperti itu. Jadi, senanglah, happy-lah, berbanggalah jika mentor kita memberikan tugas kepada kita dan siaplah memberikan yang terbaik. Nah, nomor 7 adalah komitmen bersama yang kuat. Ya, komitmen yang sudah dibuat, visi misi yang sudah dibuat, itu diwujudkan bersama-sama, itu perlu komitmen, teman-teman. Ya, komitmen itu nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian adakan kegiatan bersama. Ya, seperti hari ini, Zoom meeting bareng-bareng. Ini adakan kegiatan bersama salah satunya, ya. Pertemuan-pertemuan offline biasanya sebelum Covid kemarin, ya, kita melakukan banyak sekali pertemuan offline. Sekarang banyak sekali pertemuan online yang kita lakukan. Itu adalah kegiatan bersama-sama. Nah, yang ke-9, membangun sistem penghargaan bagi yang berprestasi. Walaupun Allianz sudah memberikan, tapi apakah kita sudah memberikan prestasi penghargaan terhadap prestasi tim kita? Itu juga diperlukan pada saat kita ingin mewujudkan tim yang solid. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kapasitas, ini juga never ending, teman-teman. Jadi kompetensi dan kapasitas setiap tim itu perlu terus-menerus diimprove. Dan yang ke-11, melakukan evaluasi rutin. Nah, ini yang saya rasa orang tidak banyak yang mau melakukan monitoring atau evaluasi, tapi believe me, teman-teman, ini satu hal yang sangat penting. Ya, apakah itu per kuartal Anda melakukan evaluasi rutin, bagaimana juga Anda tidak hanya terfokus kepada omsetnya berapa, tapi terfokus kepada aset apa yang Anda sudah bangun, aset tim Anda ini seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang kurang di mereka, dan setiap saat kalau itu kita evaluasi, maka kita bisa memberikan arahan-arahan yang tepat dalam menghadapi setiap kejadian-kejadian yang akan muncul. Nah, saya juga menyadari bahwa muncul kegagalan-kegagalan dalam membangun tim itu ada penyebabnya. Gitu. Ya, yang paling penting adalah mulai meragukan kapasitas leader, misalnya kualitas leader, kapasitas leader, mulai diomong-omongin, mulai ditanya-tanyain, kok leader kita gini, kok ini gini. Itu adalah gagal dalam membangun tim, salah satunya karena ada keraguan. Itu karena kurang komunikasi biasanya, teman-teman, atau karena kurang pemahaman dan punya asumsi masing-masing. Itu yang nanti kita akan bahas. Nah, yang nomor 2 itu adalah saling memanfaatkan situasi. Jadi yang kerja orang-orang tertentu aja, yang lain hanya mau memanfaatkan. Nah, ini akan muncul ketimpangan-ketimpangan pada saat diberikan tanggung jawab menolak, nggak mau Nah, itu it's not a good team player, kan, teman-teman pasti tahu, ya. Nah, ini saya coba meresumekan aja apa yang sering terjadi yang saya lihat. Kemudian saling mencurigai dan berprasangka, saling berasumsi dan akhirnya saling menghakimi akibat kurangnya komunikasi, ini juga masalah besar. Kemudian tidak bisa terjadi sinergi, ya, karena nggak saling berimbang dalam berbagi tugas. Hanya orang-orang tertentu yang bekerja. Lama-lama kan capek, teman-teman. Gitu. Nah, jadi
kesempatan untuk menumbuhkan tim kita itu adalah pada saat kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan di mana mereka ikut serta di dalamnya, bukan digaji, tapi mereka ikut karena mereka ikut berbagi peran, berbagi tugas. Saya merasa bangga, saya diberikan kepercayaan untuk memegang ini, memegang ini, memegang ini. Nah, itu yang terus-menerus harus ditumbuhkan. Bukan karena income, bukan karena dikasih uang seperti itu atau dikasih reward tertentu gitu, tapi karena ketulusan dari hati itu yang memang kita mau latih. Bagaimana membangun satu kesadaran yang tinggi bahwa Anda itu melayani juga orang lain di sini. Nah, tapi satu aja muncul dari masalah ini, muncul satu, itu masalah besar akan terjadi. Nah, itu yang saya sering perhatikan dan itu yang saya kok rasanya saya perlu utarakan ini supaya teman-teman punya grup tidak bangun rontok gitu, tapi bangun dan terus fondasinya makin kuat, makin besar, makin besar, makin besar. Itu kan harapan seperti yang tadi sudah kita ungkap di depan. Nah, waktu diminta sama Cilisha, saya hanya memikirkan bahwa bagaimana ya supaya tim solid ya. Kata kuncinya kembali lagi ke hubungannya. Tim itu adalah orang, people, sehingga hubungan itu yang mendasari segala-galanya. Nah, saya mencoba untuk memberikan gambaran kepada teman-teman supaya gampang dikunyah, gampang dicerna. Itu 3 tahap membangun hubungan yang efektif dengan direct team ya. Kenapa kok direct team? Seperti ini teman-teman, kalau kita punya anak, kita orang tua dan kita punya anak, itu tentunya akan sangat nyaman kalau anak itu begitu trust sama kita, begitu satu kita bilang ke sini dia ke sini, kita bilang ke sana dia ke sana. Jadi benar-benar tim itu sudah menjadi satu soulmate, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini saya akan gambarkan bagaimana nggak usah jauh-jauh sampai ke cucu cicit, bahkan sampai turun ke bawah, walaupun itu sangat bagus untuk teman-teman tetap lakukan, tapi mulailah dari hal yang paling kecil, yaitu dengan direct Anda sendiri. Bagaimana sih membangun hubungan yang efektif dengan tim direct saya? Nah, ini sering sekali juga menjadi topik yang ditanyakan. Saya membaginya dalam 3 hal ini, teman-teman. Jadi, tentu semuanya adalah dari komunikasi. Kemudian bagaimana meningkatkan komunikasi itu menjadi connection, dan connection itu akhirnya menjadi sebuah komitmen yang besar. Inilah krisis yang dimaksud, yang diberikan kepada saya hari ini untuk menggambarkan ke teman-teman bahwa communication itu adalah seperti kalau kita semua kan pernah menikah nih. Jadi di awal sebelum menikah, kita pasti pacaran dulu kan sama pasangan kita kan. Nah, waktu kita sama pasangan kita pasti juga sebelumnya kita kenalan dulu kan. Nah, saya membagi tahapnya seperti itu, teman-teman. Jadi, communication itu adalah seperti kita kenalan. Ya, kenalan aja, kemudian akhirnya kita mulai serius, mulai suka-sukaan lebih deep, lebih dalam, kita melangkah ke pacaran. Pacaran tanggung jawabnya sudah lebih berbeda, ya, hubungan sudah lebih berbeda, dan akhirnya kita sampai ke titik jenjang pernikahan. Berarti sudah menikah nih. Kalau sudah menikah, tentu berbeda sekali tanggung jawab, komitmen, dan segala-galanya. Nah, saya coba bedah ini satu-satu. Communication itu adalah tahap mengenal tim direct kita. Ya, itu kiasan aja ya tadi teman-teman ya. Anggap teman-teman sekarang BP yang punya BP atau BP yang sedang punya BE lumayan banyak yang sudah terekrut. Bagaimana teman-teman memberikan pembinaan ke mereka dari awal. Nah, di luar pembinaan, sebenarnya yang paling efektif adalah kalau teman-teman menguasai ilmu komunikasi yang sangat efektif. Ya. Nah, goalnya apa? Goalnya menurut saya adalah membangun hubungan awal dulu. Ya, mulai dari kita lebih mengenal, kita cari kesamaannya, kita mulai saling mengukur, saling menilai di situ kapasitas dan kemampuannya, kemudian kita mulai mencari kecocokan, ya, tahu apa yang belum nyaman di dalam hidupnya, yang sering kita sebut trade of discontent. Hal apa sih yang membuat hidupnya belum terfulfill, belum nyaman, belum 100%, belum full? Apa sih? Kemudian teman-teman bisa diskusi lebih gali juga mengenai impian-impiannya. Nah, dengan seperti itu, teman-teman bisa mengukur seberapa besar ambisinya. Menurut saya ambisi itu sangat penting ya, karena membangun bisnis ini kita perlu orang-orang yang memiliki ambisi yang cukup besar. Ini mengenai hubungan di awal, bagaimana kita dari begitu banyak BI kita ataupun BP kita, itu kita membangun hubungannya jauh lebih dekat adalah pada saat kita mengenali mereka. Connection itu adalah tahap pacaran dengan tim direct. Ya, ini supaya mudah dicerna ya teman-teman ya. Connect, kita udah mulai connect nih.
Kayak kita mulai naksir dia nih, kayaknya saya ada hati nih sama dia, karena vibrasinya mulai dapat nih, kayaknya orang yang saya cari nih. Ini kayaknya calon leader saya nih, misalnya gitu, calon key leader saya nih, misalnya ya. Nah, goal-nya adalah meningkatkan level hubungan yang lebih dalam lagi, ya. Memilih dulu, ya. Jadi pada saat kita sudah mulai banyak, kita mulai memilah, mana orang-orang yang saya naksir, gitu. Nah, jadi saya misalnya naksir banget nih, ambisinya dapet, teachable-nya dapet. Spesial untuk teachable, definisinya adalah, menurut saya definisinya itu adalah orang yang suka belajar dan bisa menerapkan apa yang dipelajari. Bahkan langsung menerapkan apa yang dipelajarinya. Itu adalah definisi teachable. Bukan orang yang suka belajar. Kalau hanya suka belajar, tidak mengaplikasikan, itu sama dengan tidak tahu. Sudah dikasih tahu, sudah tahu, ya diaplikasikan. Sesederhana itu, teman-teman. Nah, saya melihat orang-orang yang mau mengaplikasikan apa yang dia pelajari, ini orang yang tepat. Salah satunya seperti itu. Bisa dibina, bisa dibimbing, dan apalagi dia punya ambisi, wah ini pasti akan jadi someday akan jadi leader besar. Nah, lakukan penjajakan hubungan lebih dalam. Tentunya dengan kita mulai mengenal pasangannya kalau sudah menikah ya, mengenal keluarganya, mengenal kebiasaan-kebiasaannya, lebih mengenal karakternya, karena kan kayak orang pacaran nih, saling keterbukaan, saling memahami sifat dan sikap baik dan buruknya kita tahu, kemudian kita saling trust, mulai bertumbuh di situ ya, trust-nya sudah mulai bertumbuh, sehingga lebih nyaman bekerja sama dalam mewujudkan impiannya atau menyelesaikan masalah-masalahnya. Ini yang saya perhatiin pada saat kita lihat orang yang pacaran. Tentu sudah lebih mengarah kepada jenjang yang lebih serius lagi. Kalau saya nggak cocok, ya berarti sampai di sini. Kan gitu kira-kira, orang pacaran kan bisa putus juga. Tapi bukan kita yang memutuskan. Ya, kalau dia sudah tidak sevisi sama kita, ya nggak apa-apa. Tapi kan intinya kita mencari dan berusaha terus membantu supaya orang yang sevisi dengan kita bertumbuh ke jenjang berikutnya. Nah, jenjang berikutnya itu adalah level tertinggi, yaitu level komitmen. Ini adalah tahap menikah dengan tim direct kita. Goal-nya adalah bersetia dalam hubungan. Karena sudah dipilih dan kita sudah memutuskan untuk menikahi, artinya hubungan ini akan sangat panjang. Sampai maut memisahkan kita, kira-kira seperti itu. Dan itu saya banyak melihat di industri insurance ini. Ya, orang-orang sampai usia lanjut, sampai meninggal, bisnisnya pun diwariskan ke anaknya. Artinya, atau ke pasangannya. Artinya adalah, saya pun begitu join bisnis ini, 13 tahun saya hitung, saya sudah 13 tahun di bisnis ini. Artinya saya sudah menemukan kendaraan yang sangat tepat, dan grup-grup saya yang dari 13 tahun yang lalu ikut saya, sampai sekarang yang utuh juga banyak sekali. 12 tahun ikut ada, 11 tahun, dan seterusnya. Artinya memang kita perlu sadari bahwa kita ini menikah sama tim direct kita. Gitu. Ya. Berbagi kesetiaan di dalam hubungan ini, sudah lebih memahami trust dan komitmennya itu dalam mewujudkan impian-impian yang besar yang mau diraih bersama-sama, bukan sendirian. Sendiri-sendiri kita nggak mungkin bisa melakukan hal yang besar. Kemudian berkomitmen mulai muncul untuk saya mau jadi leader yang mandiri, yang bisa membangun leader, ya, menjadi pemimpin yang mandiri yang membangun pemimpin-pemimpin berikutnya. Itu levelnya udah di komitmen, teman-teman. Jadi visi misi besar organisasi itu juga di sini letaknya. Bagaimana orang-orang yang sudah ada di tingkat komitmen itu bisa dibagi visi dan misi besar. Bagaimana mereka bisa dilibatkan intensitas lebih banyak di situ untuk kepentingan bersama. Ya. Di sini mungkin ada cekcok-cekcok sedikit, orang menikah pasti ada cekcok-cekcoknya. Tapi menurut saya karena didasari oleh komitmen yang sangat besar dan impian yang begitu besar, tentu punya kesediaan-kesediaan masing-masing untuk menyangkal diri jika ada hubungannya bahwa ini adalah untuk mempertahankan hubungan, ini adalah untuk mempertahankan grup, ini adalah untuk mempertahankan visi misi bersama. Tentu ada penyangkalan diri. Nah, menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu sederhananya adalah melakukan hal yang tidak suka kamu lakukan, tapi kamu tahu bahwa itu perlu kamu lakukan. Itu adalah menyangkal diri. Kita mau loh melakukan hal yang nggak suka, gitu. Tapi saya tahu ini perlu, makanya ya udah saya lakukan. Ya, untuk kepentingan bersama. Nah, manusia biasanya egois, tapi
dilatih di sini untuk kepentingan bersama lagi, kepentingan bersama lagi, kepentingan bersama lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit orang-orang melihat, banyak lain orang yang berbagi, gila ya, dia bagi waktunya, dia bagi hatinya, dia bagi pikirannya, tenaganya, itu akan mengenerate orang lain untuk melihat dan untuk pengen juga diajak berkomitmen sama-sama besar. Oke, saya juga ikut berbagi, saya juga mau memberikan yang terbaik buat organisasi bisnis saya. Nah, karena punya impian yang sudah besar yang ditetapkan bersama, kembali lagi karena ada goals yang besar, impian yang besar, impian yang sama, itulah yang membuat kita sama-sama bersedia dan mau bertumbuh melakukan apapun yang membuat pernikahan ini bisa langgeng jangka panjang, teman-teman ya. Tentunya tidak terlepas dari bagaimana ya mengaplikasikan communication ini, mulai dari tahap communication, kemudian mulai ke connection, ke komitmen. Menurut saya ilmu komunikasi itu sangat penting di sini. Jadi saya banyak sekali belajar, bahkan sebelum join di Allianz itu saya juga banyak sekali belajar mengenai ilmu komunikasi, tertarik sekali saya di situ, dan ilmu komunikasi itu terus akhirnya mulai berkembang sampai ke teknik-teknik coaching ya, hari ini yang kita pelajari, seperti teman-teman pelajari. Nah, saya coba membagikan kepada teman-teman teknik komunikasinya. Jadi gimana ya cara kita untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Apa sih yang diperlukan gitu? Apa sih yang perlu dikuasai sampai bisa kita menjadi master misalnya begitu ya? Apa yang perlu dikuasai? Nah, teman-teman begini. Saya pernah ada yang nanya sama saya, sering sih beberapa tim saya suka nanya ke saya, wah kalau bicara sama Pak Sony nggak mungkin sebentar, ya pasti panjang jadinya, pasti lama. Saya juga ditanya sama tim saya itu gitu, kamu kok ngobrol sama orang kok bisa lama ya, saya kok nggak bisa lama gitu. Saya perhatikan, dia bilang gitu lagi, kayaknya Pak Sony ini cocok banget ya sama semua orang ya. Kok bisa gitu ya Pak? Dia tanya gitu. Nah, saya tuh orang yang pendiam kan teman-teman. Saya tuh orang yang background-nya itu nggak pengen memulai pembicaraan sama orang. Itu saya nggak pengen. Kemudian saya lebih introvert, saya nggak suka ngobrol-ngobrol sama orang yang sifatnya sampai saya memulai pembicaraan apa itu saya merasa benar-benar saya nggak nyaman gitu. Tapi di bisnis ini itu semuanya itu dirombak totalis 180 derajat. Ya. Sampai ada yang ngomong seperti itu saya juga baru sadar gitu loh. Nah, terus saya telaah lagi. Saya pikir nggak ada loh orang yang cocok sama semua orang. Itu nggak ada. Saya yakinkan nggak ada orang yang cocok sama semua orang. Tapi yang ada adalah kesediaan kita untuk mencocokkan diri kita dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, di sini perlu kesediaan mencocokkan diri kita untuk ke orang yang kita ajak bicara. Tanpa saya sadari, waktu saya mempraktekkan people skill, asking the right question, dan listening skill, itu orang yang diajak bicara itu merasa nyaman banget, sampai tidak terasa itu bisa 2 jam, 3 jam, seperti itu. Dan saya merasa bahwa ada hasil yang berimpact besar pada saat orang-orang sudah diajak berkomunikasi cukup hal-hal yang intens, yang deep, yang panjang ya, yang istilahnya mengena. Kenapa kok orang mau bertahan duduk? Pasti ada yang ngena di dalam dirinya. Kalau orang nggak bertahan kan teman-teman tahu ya, udah pengen pergi aja gitu kan. Aduh nggak nyaman banget sama orang ini, gue pengen pergi aja deh. Itu kan berasa banget seperti itu. Nah kalau di sini saya pengen teman-teman, saya mencoba menggali kok kayaknya 3 hal ini adalah 3 hal yang paling penting gitu, yaitu people skill. Bagaimana kita menyadari bahwa setiap orang itu pengennya ya dari lahir sudah egois lah teman-teman ya, sukanya dipuji, dielu-elukan, direspek, ya itu menurut saya banyak sekali yang kita sudah pelajari ya untuk people skill ini ya, bagaimana orang itu kan hanya fokus kepada dirinya, 10.000 kali tertarik sama dirinya sendiri daripada sama orang lain. Itu yang akhirnya kita bisa gunakan untuk membangun relasi yang sangat dekat dengan orang. Nah, itu people skill. Teman-teman, saya nggak ngulas itu lebih detail, karena ini people skill untuk selling insurance sebenarnya sama dengan people skill untuk membangun tim.
Untuk merekrut biasanya orang bilang gitu. Tapi untuk merekrut pun itu setelah direkrut mau diapain kan gitu kan. Nah, dibimbing dan segala macam itu perlu lagi people skill, teman-teman. Perlu lagi dengan kita belajar teknik coaching itu perlu lagi kita bisa asking the right question. Karena dengan kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat, seperti yang sering dilakukan sama Bu Lisya, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat itu justru menggali potensi, menggali cara mereka berpikir. Nah, listening skill itu adalah kita perlu mempunyai empati, kita perlu mempunyai perasaan bahwa orang itu ingin didengar. Jadi saya biasanya bilang ke tim saya, tidak ada orang yang lebih penting, tidak ada orang yang lebih penting saat itu selain orang yang kamu ada di depan kamu. Itu ada orang yang terpenting saat itu. Ya, kalau kita bisa mastering hal ini, itu orang merasa sangat-sangat dihargai, sangat-sangat diberi waktu, sangat-sangat didengar. Itu akan membuat orang sangat-sangat happy, respect kembali ke kita, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ungkapkan pun, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membangun diri mereka. Nah, ini 3 hal yang saling berkaitan, dibuat selling juga pakai ilmu ini, dibuat rekrut pakai ilmu ini, dibuat bangun tim juga pakai ilmu ini, dibuat ngomong sama pasangan kita ya, kalau kita mau sesuatu juga pakai ilmu ini, kita mendidik anak juga mengembangkan anak kita juga pakai ilmu ini. Jadi ilmu ini adalah ilmu kehidupan menurut saya, hal basic yang kita semua perlu kuasai, sehingga teman-teman, saya suka kadang-kadang lihat ibu-ibu itu kan sukanya ngomel gitu ya, karena ngomong sekali nggak didengar, ngomong 2 kali nggak didengar, akhirnya ngomel gitu. Nah, sebenarnya ini kan proses bisa di-shortcut gitu, karena daripada ngomong terus, berulang-ulang terus dan capek, kenapa kok nggak pakai people skill sama asking the right question aja gitu, dan listening. Karena ini akan membantu sekali mengembangkan keluarga kita, anak-anak kita, dan itu kan legacy kita, Bapak Ibu. Jadi menurut saya teman-teman ini adalah 3 hal yang teman-teman harus kuasai. Bukan cuma perlu, tapi benar-benar berguna lah, ya, benar-benar terpakai. Salah satu contoh yang mungkin saya bisa kasih gambaran ya, bagaimana sih mempraktekkan ini ya, mempraktekkan ini. Biasanya kan gini, saya pernah punya agent ya, BI yang masih baru, partner bisnisnya masih baru, dan sudah pernah ikut bisnis talk ya, kalau di tempat kita namanya bisnis talk seperti BSP gitu ya. Sudah ngomong gitu, udah lihat, sudah nonton BSP, sudah lihat gitu kan. Nah, kita tanya kan, dia bilang kan, aku udah ikut Pak, kenapa aku mesti ikut lagi? Gitu. Aku kebetulan nggak ada undangan. Kalau aku nggak ada undangan, kenapa aku mesti ikut? Nah, sebagai seorang leader yang sudah senior, biasanya kita menganggap junior kita ini kan belum banyak tahu, sehingga perlu banyak dikasih tahu. Nah, akhirnya yang terjadi, kamu tahu nggak apa pentingnya BSP? Kamu tahu nggak di BSP itu? Kamu bisa belajar banyak hal di sana, bla 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 bla. Nah, kita lebih banyak memberikan instruksi-instruksi yang membuat orang itu juga nggak suka dengerin kita akhirnya. Ini seringkali terjadi karena ini kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakukan ya. Suruh-suruh orang akhirnya gitu. Udah datang deh, pokoknya ini penting. Karena kita tahu, seperti orang tua kita pada saat dia memberikan kita paksa minum susu, nggak enak banget susunya, susu seger soalnya dari sapi asli, dipaksakan suruh minum terus gitu. Nah, nggak dikasih gambar, pokoknya minum ini, kalau minum ini kamu bisa sehat, bisa gini, dikasih pemahamannya, tapi setiap kali diingetin itu jadi kayak nightmare gitu. Nah, saya melihat bahwa banyak sekali pendekatan itu juga yang dipakai untuk mendidik anak zaman sekarang, membangun anak agent juga, ya, BI kita juga mungkin banyak sekali juga yang dibangun dengan cara seperti itu. Kamu tahu nggak, ini penting, ini tuh begini, ini tuh begini, kamu tuh harus ikut gitu. Nah, menurut saya tingkat efektivitasnya itu malah menguji kesabaran. Lebih baik saya duduk bersabar-sabar sama orang ini, menggali dengan pakai 3 hal ini, daripada saya harus tiap kali ngomelin dia untuk ikut. Toh akhirnya dia akan pergi pergi dari grup saya gitu, karena nggak suka sama temperamen ataupun perilaku saya ke dia. Nah, jadi kita coba ya teman-teman ya, saya coba berbagi apa yang saya pernah lakukan ke tim saya gitu. Gimana ya caranya? Saya putar otak kan, gimana caranya kita pakai people skill, asking the right question, kemudian pakai listening skill, caranya supaya kita mau, tujuannya kan
yang penting dia ikut gitu kan. Nah, kamu oke, balik lagi ke tadi ya pertanyaannya, Pak, aku kan udah ikut, ya kan? Terus aku nggak ada undangan, kenapa sih aku kok mesti ikut gitu? Nah, terus saya pakai pendekatan bertanya ya teman-teman ya. Oh ya, ya ngerti sih kalau kamu sudah ikut sekali, 2 kali, dan sudah ada undangan, kayaknya kan kayak wasting time gitu ya. Karena kamu udah tahu isinya toh? Iya. Nah, menurut kamu BSP itu penting nggak sih? Itu yang saya tanyakan. Terus akhirnya dia berpikir, dia bilang, perlu banget Pak. Oh, gunanya untuk apa? Dia bilang, ya saya kalau ikut BSP itu saya bisa lebih klik, lebih nangkep, dan testimoninya bagus-bagus. Saya kalau ngundang prospek, ya harusnya dia bisa lebih paham bisnis ini, dan bisa mendapatkan dari manfaat dari testimoni-testimoni itu. Nah, apalagi ada yang sudah MDIT loh, yang testimoni. Oh gitu, saya bilang gitu. Wah, bagus dong, kamu bisa dapat banyak hal ya dari BSP. Nah, terus saya coba tanya lagi, apakah banyak yang kamu pelajari dari sesi demi sesi yang disampaikan oleh presenter, dari testimoni, itu banyak nggak sih yang kamu pelajari dari setiap sesi, dari setiap presentasi yang kamu pelajari, banyak nggak? Nah, dia mulai explore apa yang dia pelajari. Gitu. Dari presenter materi, saya belajar cara menyampaikan presentasinya. Kok kayaknya beda-beda presenter satu dengan yang lain. Tapi poinnya sama, Pak. Tapi di situ ada, saya lebih klik di sini, lebih klik di sininya gitu. Nah, kemudian itu lebih buka paradigma saya juga sih, Pak, mengenai bisnis ini gitu. Karena ada, oh iya ya, itu ngasih analogi-analogi yang menurut saya itu sederhana tapi kena di saya gitu. Itu presenter lain. Nah, kemudian saya juga lebih diperkaya dengan poin-poin penekanan yang bervariasi di setiap slide. Itu yang saya rasa, yang saya pelajari, Pak. Oke, good. Terus dari testimoni BP kamu dapat apa? Nah, dibilang saya semangat, Pak, kalau dari testimoni BP itu saya ngelihat mereka kok background-nya macam-macam ya. Ada yang level up, ada yang level menengah, tapi mereka kok bisa tertarik dengan bisnis yang namanya asuransi ini gitu. Nah, itu yang bikin saya juga makin clear melihat bisnis ini, makin kagum bahwa ternyata perjalanan tiap orang ya memang diawali dari situ. Oke loh, berarti kamu banyak banget ya nyimak di situ ya, saya bilang gitu. Jarang loh orang yang ikut terus nyimak sebanyak kamu. Berarti kamu itu sebenarnya cukup kritis dalam melihat poin-poin apa aja yang bagus. Saya kasih pujian di situ ya. Nah, terus saya tanya, MDIT yang testimoni itu kamu dapat apa? Wah, ini Pak yang bikin saya gerah. Hasilnya gila ya Pak di bisnis ini ya, bisa punya penghasilan segitu. Dulu saya pikir, apa ya bener, bohongan kali. Intinya menginspirasi sekali Pak. Dan saya kok lihat ada usia muda, usia yang sudah lanjut juga sukses di bisnis ini. Itu makin bikin saya penasaran dan pengen memulai gitu. Pengen jalan bener-bener seriusin bisnis ini. Hasil juga ternyata nggak bohongin ya Pak. Nah, ini poin-poin yang saya tangkap waktu saya ngobrol sama salah satu tim saya yang belum lama bergabung ya. Nah, terus saya tanya lagi, jadi ternyata kalau kamu ikut BSP, banyak yang kamu pelajari ya? Nah, itu Milo ketawa. Iya ya Pak. Iya loh, iya benar juga loh Pak. Gitu. Nah, jadi saya tanya lagi, jadi menurut kamu penting nggak ikut BSP itu terus-terusan? Kan testimoninya beda-beda. Tadi kamu banyak dari setiap testimoni, kamu dapat beda-beda ya. Nah, dia jawab, iya ya Pak, saya baru sadar loh setelah Bapak tanya-tanya gini. Ini asking teman-teman. Saya baru sadar loh kalau iya ya. Bapak nanya, saya mikir, saya benar Pak. Kalau kayak sekarang kan saya masih on off gitu semangatnya gitu. Mulai coba ketemu teman ditolak, mulai ngundang sulit gitu ya. Jadi rasanya sekarang kok jadi benar yang Bapak bilang. Nah, itu teman-teman, pada saat kita menggunakan teknik-teknik ini itu sangat efektif kalau saya lihat bagaimana kita mengembangkan relasi sama tim kita sekaligus kita melatih pola dia berpikir. Dan kita nggak perlu lagi untuk ngingetin dia, ngomelin dia lagi karena dia sudah aware, dia sudah sadar setiap kali ada BSP dia pasti datang with or without undangan baru. Nah, saya juga sampaikan di situ, kamu tahu nggak sih kalau mentor-mentor yang udah siapin itu di balik layarnya itu effort loh.
ya. Dan kamu tahu nggak, satu klik aja kamu dapetin, kamu bisa ambil keputusan untuk jadi SPP ataupun jadi MDIT. Hidup kamu bisa berubah banyak. Nah, jadi menurut saya apa yang kamu tadi bicarakan betul banget, semuanya betul banget gitu. Siap Pak, dia bilang ya. Yes Pak, aku terima kasih banget Bapak bikin saya sadar. Nah, jadi teman-teman, saya rasa hal-hal seperti ini itu perlu kita latih terus ya, perlu kita bangun, perlu kita latih, sehingga apapun yang realita sekarang terjadi, kita tidak terpuruk kepada realita hari ini. Bahwa orang sulit jualan, saya lagi ini, saya rasa enggak. Saya rasa tetap banyak sekali orang-orang yang enggak kesulitan juga ada. Tetap banyak sekali orang yang tertarik bisnis kita, apalagi di kondisi pandemik seperti ini. Mereka sangat banyak yang tertarik sama bisnis kita. Ya. Saya berikan tips lagi ya, bagaimana pada saat kita melakukan yang tadi, mempraktekkan people skill, listening skill, dan juga mempraktekkan bagaimana kita asking the right question, itu kita perlu memahami aturan ini. Ini yang saya rasakan, ini yang saya terapkan, ini yang saya alami, jadi saya berikan kepada teman-teman udah intisarinya aja gitu ya. Nah, nomor satu, kita tidak boleh berasumsi. Ya. Karena kalau sudah berasumsi, biasanya kita menghakimi. Contoh tadi, misalnya si tim saya itu dia nggak bisa ikut ke pertemuan, katakanlah ini pertemuannya offline ya, datang dia harus menerobos kemacetan ke kantor untuk ketemu di situ, untuk offline meeting gitu ya. Nah, kita tahu bahwa banyak orang yang problemnya adalah seperti itu pada saat level komitmennya masih rendah. Nah, ini teknik komunikasinya juga nih yang saya pengen sharing, yang saya terapkan adalah kadang-kadang orang bilang gini, kamu kenapa kok nggak datang? Pertemuan itu penting loh. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang kamu nggak ikuti. Jadi ini pertemuan sangat penting. Kamu harus ikut terus. Nah, keinginan sebagai orang tuanya itu kan baik banget. Kita tahu bahwa itu yang terbaik. Tapi banyak orang yang tidak mengikuti karena punya alasannya. Dan seringkali kita terjebak kepada asumsi kita. Jangan-jangan dia bohong. Dia bilang nggak bisa datang karena bla bla bla. Wah, udah pasti bohong. Udahlah, gua nggak mau lah ngurus dia. Udah capek dah. Ya sering ya, itu ujiannya kan teman-teman di bisnis ini ya. Pas kita udah komitmen banget, biasanya ujian-ujian itu muncul gitu. Kok timnya kok kayak gini, dapet kok kayak gini gitu. Nah, balik ke level tadi ya, level 3C tadi, itu yang harus ditingkatkan oleh teman-teman, sehingga dia benar-benar mau follow teman-teman. Itu kalau 3C-nya dapat, itu udah pasti dapat. Nah, dan ini adalah teknik yang kita perlu untuk kembangkan. Kalau misalnya tadi, contoh yang tadi, saya tanya, Ani misalnya contoh namanya ya, Ani kok nggak datang ke pertemuan? Kalau kita omelin, dia udah pasti antipati sama kita dan dia malas ketemu ke pertemuan. Karena, udah pokoknya bete lah, gitu. Nggak mau datang lagi deh, nggak enak lah leader gua. Nah, itu kan kita sering ya, dapat informasi bahwa saya nggak jalan di asuransi yang sebelumnya karena leader saya bla 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 bla. Nah, tidak berasumsi dan tidak menghakimi ini menurut saya sangat penting teman-teman, karena let's say kita tadi dengan asking ya, kamu kok nggak bisa datang, kenapa? Kita berusaha untuk memahami situasi dia dan tidak berasumsi. Kalau mulai berasumsi kita kejebak di emosi. Ya. Kita mulai tanya, ternyata anakku sakit Pak, anakku sakit misalnya. Nah kalau anaknya sakit ya saya bisa ngertiin lah kalau anak kamu sakit. Gimana anak kamu? Kita bahas mengenai anaknya. Kondisinya seperti apa sekarang dan segala. Kita tanya-tanya detail. Ternyata untung ya nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Ya sih Pak, untungnya sudah nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah, terus sih kita bisa tanya, by the way, suami kamu ada nggak di hari Sabtu? Gitu. Kalau nggak terlalu mengkhawatirkan, mungkin bisa dihandle sama suami kamu kan? Oh iya Pak, benar juga Pak. Bisa aja begitu. Bisa aja begitu. Seringkali ada yang begitu di yang saya alami ya. Bisa juga dia bilang, wah kebetulan suami juga nggak bisa Pak. Suami pas, nggak bisa suami kamu, kenapa? Gitu. Dia ada kerjaan atau apa? Iya Pak, dia kebetulan ada kerjaan lemburan yang dia harus selesaikan. Dan Sabtu itu dia harus selesaikan. Sehingga saya udah berusaha minta tolong, tapi dia nggak bisa. Oh, kamu udah minta tolong. Nah, di sini kita perlu konfirmasi kembali untuk kesimpulan. Oh, jadi gini ya Ani,
oke, saya jadi ngerti nih Ani itu nggak bisa ikut pertemuan karena Ani anaknya sakit. Syukur sih anaknya sakit tapi nggak parah ya. Nah, dan kebetulan nggak parah harusnya bisa dijagain suami kan, tapi menurut kamu kan suami agak sulit ya, karena dia harus kerja, karena ada deadline dan segala macam. Nah, jadi yes, saya bisa ngerti kok kondisi kamu, nggak apa-apa, kamu konsentrasi dulu biar anakmu sembuh dulu. Nah, teman-teman, ini akan menjadi ending yang lebih membahagiakan daripada hal yang pertama kali kita lakukan kalau kita langsung berasumsi, karena orang yang berasumsi biasanya kan langsung menghakimi. Ini yang menurut saya perlu saya bagikan. Nah, yang nomor 4, itu nggak ada benar, nggak ada salah. Ini juga saya dapat banget, wisdom banget, dari buku-buku yang dipelajari, dari mentor-mentor sukses. Yang ada adalah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi saya belajar bahwa setiap yang saya lakukan itu memang, saya nggak tahu ini akan jadi benar atau salah sebenarnya. Yang ada adalah konsekuensinya. Kalau konsekuensinya keputusan yang saya ambil itu benar, berarti saya tahu itu benar yang tadi sebelumnya. Nah, kalau misalnya saya ternyata ini hasilnya nggak bagus banget, saya tahu konsekuensinya nggak bagus banget. Saya tahu ini berarti problem yang saya ambil kemarin, saya salah ambil keputusan. Ya, dengan melihat setiap orang itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan, tidak ada benar, tidak ada salah, saya lebih respect terhadap opini apapun yang muncul, apapun yang disampaikan oleh mereka. Saya merasa oke, loh silakan utarakan opini kamu, bebas-bebas aja kok. Nah, terus saya mulai tanya dia, oh kalau menurut kamu ini, apakah nanti kamu begini? Nah, misalnya contoh, saya nggak mau datang ke pertemuan, misalnya kayak tadi ya, ya bukan anak sakit, bukan apa, pokoknya dia nggak mau aja. Nah, itu saya juga nggak bisa bilang dia benar salah, saya nggak mau menyalahkan dia, maksud saya begitu. Dan saya juga tidak membenarkan, saya hanya bisa memberitahu bahwa kamu tahu nggak kira-kira kalau kamu sering datang pertemuan, itu efeknya buat kamu apa? Positifnya apa? Dia akan jawab. Negatifnya apa? Dia juga akan jawab. Mungkin jawabannya dia, ya nggak ada negatifnya, Pak. Mungkin macet aja, capek aja gitu. Oke, tapi kalau untuk mewujudkan impian kamu, mana yang kamu mau ambil? Kamu perlu luangin waktu, atau menurut kamu mendingan kamu work from home aja, misalnya gitu ya. Ini masih zaman offline waktu itu ya. Ya work from home juga nggak banyak, Pak. Nggak ada fasilitas online dan segala macam kan. Akhirnya dia bilang, ya kayaknya ya saya ke pertemuan deh, Pak. Jadi dengan kita tidak menghakimi karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan itu benar atau salah, maka kita memudahkan kita untuk tidak berasumsi dan tidak menghakimi. Nah, itu sangat membantu teknik ini. Menurut saya sangat membantu untuk saya terapkan di perjalanan bisnis saya sampai selama ini ya teman-teman ya. Ini pun saya pelajari dari banyak sekali hal-hal yang sudah saya kumpulkan, intisarinya seperti ini kira-kira. Nah, spend time satu one on one itu juga sangat-sangat penting karena pada saat teman-teman medip bisa sama orang, ya inilah yang harus teman-teman lakukan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan yang membangun mereka. Ya. Kuasai kemampuan melatih orang jadi pemimpin. Nah, ini kunci juga teman-teman ya. Bahwa saya baca di buku-buku di mana orang sukses, mentor sukses selalu bilang bahwa segala hal ditentukan rise and fall in leadership. Selalu kepemimpinan. Nah, ya udah kita belajar aja, baca aja buku-buku kepemimpinan. Kita coba praktekin, kita coba rasain, karena itu udah pasti it works gitu. Nah, tim yang solid pun itu ternyata juga diawali dari pemimpin yang membangun pemimpin gitu. Jadi melatih seorang menjadi pemimpin itu menurut saya syaratnya adalah sudah mampu memimpin diri sendiri. Nah, di sini saya pengen berbagi tips bagaimana membangun grup yang besar, yang solid. Itu pasti kalau kita berhasil membangun dan melatih pemimpin-pemimpinnya yang di dalamnya. Ya, nomor satu adalah kesediaan memprioritaskan. Nah, ini tipsnya ya. Buat teman-teman yang mau melatih pemimpin, teman-teman pasti sudah mampu. Oh, saya mampu memimpin diri sendiri. Contohnya, saya sudah berkeluarga, saya mampu memimpin keluarga saya. That's good. Itu adalah sudah punya kemampuan memimpin, udah bisa mandiri, independen, itu sudah punya kemampuan memimpin. Nah, bagaimana nanti teman-teman mempelajari sikap-sikap itu adalah yang membentuk dari buku-buku leadership itu membentuk sikap-sikap positif
untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Karena ada levelingnya ya untuk menjadi seorang pemimpin, ada level 1 sampai level 5. Number one, menurut saya adalah perlu kesediaan untuk memprioritaskan mengembangkan orang lain. Jadi, mulai sekarang punyalah komitmen untuk, ya saya mau kembangkan orang lain. Tanpa kesediaan ini, maka tim Anda cuma jadi omset. Jadi sebentar aja, dan nggak bisa jadi aset yang kuat untuk dilegasikan. Ya. Nomor 2, mulai dari orang terbaik Anda. Jadi, dari segitu banyak orang, direct Anda coba fokus kepada 20 orang aja yang menghasilkan 80%. Ya. Kriteria orang yang tepat. Nah, dalam hal ini kalau saya punya ambisi dan teachable itu kriteria saya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman pasti punya kriteria lain-lain. Nah, itu kembali lagi 20% itu yang akan menghasilkan 80%. Jadi mulailah dari kecil aja, dari sedikit, tapi Anda coba lakukan. Kembangkan dia untuk menjadi pemimpin juga. Nah, hubungan pribadinya yang tadi dikembangkan sampai level komitmen ya, sudah menikah ya, untuk jalan bersama-sama ya, jauh ke depan. Beda tim yang biasa-biasa dengan tim yang hebat itu adalah perasaan yang para anggotanya miliki satu dengan yang lain. Jadi connect nggak sama kita? Kita suka ngomong, ih nggak connect gue sama dia. Nah itu. Jadi ini di luar dari memang kondisi sebenarnya orang yang ada loh, orang yang memang nggak bisa diajak connect teman-teman ya, itu ada gitu ya maksud saya. Nah itulah kenapa Anda fokus aja ke 20% memang orang yang tepat gitu. Nah kata kuncinya adalah kenali mereka, temukan apa yang memotivasi mereka, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa bagaimana juga temperamennya. Jadi supaya Anda bisa mengadjust dengan orang itu gitu. Nah, yang kemudian itu bantu mereka tulus tanpa syarat. Nah, ini penting teman-teman. Tidak mengharap apapun selain kepuasan pribadi. Ini seperti orang tua yang punya anak ya. Kita tulus tanpa syarat kalau ke anak. Ya. Berilah karena Anda memang ingin memberi. Ya. Kemudian jangan bekerja seorang diri, karena kalau Anda ini adalah gini, memastikan bahwa Anda melatih orang itu adalah pada saat orang yang Anda latih ada di samping Anda. Betul nggak? Nah, pakai Zoom juga bisa. Jadi hadirkan dia di sini, kita bicara one on one, kita hadirkan dia lagi melatih orang, dia lagi membimbing timnya. Nah, kita ada di situ untuk ngasih lihat. Jadi pertama kali apa yang Anda lakukan ke situ. Jadi dia melihat, dia mempelajari. Oh, ini levelnya seperti JV sama persis teman-teman. Kita lakukan dulu, kemudian nanti kamu lihat ya, setelah kamu bisa, pelan-pelan ya, nanti saya udah kasih beberapa kali contoh, sekarang kamu yang lakukan, saya yang lihat. Nah, kalau dia sudah mulai ahli, kita mulai mundur dan membiarkan dia bekerja sendirian. Ini sudah sering kita lakukan untuk jualan biasanya. Nah, untuk presentasi juga sama, untuk membina dia juga sama. Bagaimana membina orang juga teknik-tekniknya itu sama, polanya sama persis. Nah, kemudian diskusikan apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki lagi. Itu kita diskusikan setelahnya. Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Ya. Leader-leader itu banyak bekerja di balik layar ya teman-teman ya. Bekerjanya itu di balik layar, behind the scene, dengan goals adalah untuk melatih mereka. Nah, saya ingat ini cerita instruktur penerbangan dengan bedanya dengan travel agent itu apa sih? Ada sekolah pilot, kalau kita mau jadi pilot, berarti masuk di pesawat nggak mungkin dibiarkan sendirian kan gitu loh. Setelah flight simulator lulus, nyoba bener-bener pesawat beneran, itu udah pasti nggak dibiarkan sendirian, pasti didampingi. Nah, pada saat terbang didampingi, itu proses JW tadi terjadi. Nah, itulah pada saat tips saya dan melatih pemimpin itu seperti itu. Connection-nya pasti dekat banget, dan kesediaan ada di situ, bantu dengan tulus, sampai akhirnya si pilot ini akhirnya pelan-pelan dia bisa terbang sendiri. Nah, berbeda dengan travel agent, misalnya kita mau ke Korea gitu ya, kita ke apa namanya, ke satu travel agent, terus kita bilang, Pak saya mau ke Korea, dia kasih lihat gambaran, terus dikasih tahu berapa hari Pak, oke saya mau 1 minggu, oke Pak biayanya segini, dia isutin tiket, ini Pak paket tripnya silakan. Nah, pas kita ambil, kita kan berangkat sendiri. Nah, itu bukan melatih pemimpin teman-teman, itu kita dibiarkan join di sini, ya sudah kamu udah nih dapat tiketnya, udah sono, ntar see you at the top ya, God bless you ya, mudah-mudahan kita MDIT ya gitu. Nah kan nggak bisa begitu teman-teman. Jadi
inilah perbedaan yang signifikan bahwa kita di sini hadir untuk yang sudah lebih sukses lebih awal, itu kita melatih pemimpin-pemimpin berikutnya. Nah, yang keenam, itu saya juga membagikan buku-buku yang diperlukan untuk mereka pelajari seiring dengan pertumbuhan mereka. Jadi buku basic apa yang dikasih, kemudian lagi-lagi kita akan mengembangkan area kekuatan. Nah, area kekuatannya itu ketahuan pada saat teman-teman spend time tadi. Di mana yang teman-teman mau kembangkan. Mulailah dari area kekuatannya dulu. Nanti kalau udah dapat hasil, dia lebih semangat lagi. Oh, ada hasil ternyata ilmu yang dipelajari. Wah, saya bisa ya ternyata ya. Itu. Kemudian yang ketujuh, berikan arahan yang jelas, dukungan yang positif, dan kebebasan untuk terbang. Mereka, karena ketika mereka sukses, kita pun juga ikut sukses gitu. Jadi kita udah harus bisa let go. Oke, saatnya kamu terbang sendiri. Nah, saya dukung. Di situ kita jadi supporter ya, kita jadi orang yang setelah mengasih. Nanti ada lagi kan arahan berikutnya apa Pak? Arahan berikutnya apa Pak? Seperti itu. Jadi proses melatih atau mentoring ini akan terus terjadi. Ya. Berkesinambungan. Nah, yang ke-8 adalah mampu menduplikasikan proses ini dan menghasilkan legacy. Ya, jadi saya melihat legacy itu ya teman-teman seperti kita lihat mentor kita ya. Legacy yang diberikan itu kan bukan cuma uang kan, tapi kapasitas, kepiawaian, kemampuan, skill, kemudian hatinya, itu semua yang diajarkan ke kita oleh mentor kita, itu yang perlu kita copy paste. Gitu. Itu yang kita perlu copy paste, kita terapkan di dalam kehidupan kita terapkan di tim kita, yang pasti kita harus lakukan dulu teman-teman. Kita nggak bisa mengajarkan sesuatu yang belum kita lakukan. Jadi saya selalu berpesan pada tim saya bahwa prosesnya itu belajar, lakukan, baru mengajarkan. Tapi saya seringkali melihat tim saya itu sendiri, dia skip proses melakukan. Jadi maunya langsung hasil, maunya timnya langsung pinter gitu. Dianya nggak mau belajar. Nah, kalau terjadi seperti ini akan stuck. Bisnisnya akan problem di sini, karena nanti saya akan ulas di bagian leadership. Karena leadership itu mempengaruhi di sini, teman-teman. Udah, kan tugas saya udah selesai, sekarang giliran kamu yang melakukan. Misalnya punya perasaan seperti itu. Kita nggak akan bisa melatih orang dengan baik kalau kita memiliki mindset-mindset yang seperti itu. Dan kemudian saya belajar juga bahwa kepemimpinan itu nggak bukan adalah pengaruh, influence gitu. Ya. Dan tanpa kepemimpinan ya nggak ada kerja sama tim. Anggota tim kerja sendiri-sendiri, mereka pakai caranya masing-masing, pokoknya maunya gue gitu. Nah, kalau kita melihat kejadian kayak gitu, itu artinya tim itu butuh seorang pemimpin. Kalau kita lihat timnya dia berantakan, kita tahu dia butuh seorang pemimpin. Gitu. Ada figur di situ. Nah, sama dengan pada saat kita membangun tim kita, berarti figurnya kan kita. Nah, kalau tim kita masih kocar-kacir, nah itu saatnya kita satukan lagi, kemudian kita arahkan lagi, kita sama-sama beri hati kita untuk mereka, kemudian kita mereka butuh pemimpin, intinya gitu, mereka butuh Anda gitu, mereka butuh Anda untuk memimpin mereka. Nah, semoga tips-tips yang saya berikan tadi itu bisa berguna buat teman-teman ya. Nah, ini juga saya berikan satu gambaran bagaimana melatih cara efektif untuk mengenali mereka lebih dalam ya. Jadi perlu. Jadi gini, melatih pemimpin itu kita perlu efektif mengenali mereka lebih dalam. Nah, setelah Anda punya kesediaan, nah Anda mulai lakukan, Anda mulai praktekkan. Misalnya contoh, siapa idola kamu? Nah, ini juga bisa mulai dibicarakan. Ngomong-ngomong, idola kamu siapa? Kenapa sih kok kamu pilih orang itu misalnya? Ya, mulai mengenali, mengajak bicara, mulai mau membaca framework-nya dia, mulai membaca bagaimana mindset-nya dia. Nah, terus siapa sih orang yang berpengaruh dalam kehidupan kamu? Kita juga tanya, siapa sih orang yang berpengaruh dalam kehidupan kamu bisa kamu seperti sekarang? Nah, dia bisa bilang tokoh-tokoh, dia bisa bilang mentor, dia bisa bilang orang tua, ya. Dan kita tanya kenapa kok begitu? Benar-benar asking question yang kita perlu data-data valid. Nah, yang nomor 3, contohnya ya siapa saja ya orang yang ada dalam lingkar pengaruh kamu. Ini kita mau mengukur nih, untuk mengukur tingkat efektivitas kepemimpinan mereka dengan cara melihat siapa aja yang ada di dalam lingkar pengaruh mereka. Kalau ternyata orang-orang di dalam lingkar pengaruh mereka itu orang-orang yang berkualitas, kan itu yang kita juga mau kan teman-teman. Tapi kalau ternyata, oh ya dia kumpulannya begitu, jadi kita tahu, oh kumpulannya gitu ya. No wonder ya dia punya pikiran begini gitu. Nah, kita jadi tahu, kita bisa jadi menyelamin mereka. Nah kemudian
pengaruh kamu ke mereka semakin meningkat atau semakin menurun? Itu juga kita tanyakan ke dia. Nah, kamu kan bisa mempengaruhi orang-orang tuh. Sekarang pengaruh kamu ke mereka, menurut kamu makin meningkat atau mulai menurun? Nah, gitu kira-kira ada kalimat-kalimat yang ngarahnya ke sana ya, teman-teman. Mungkin nggak langsung directly, tapi ini saya kasih gambaran poin-poinnya. Nah, kalau itu meningkat, berarti follower-nya kan mulai banyak kan gitu, teman-teman. Kalau itu menurun, berarti ya dia jelas tidak mengolah leadership dia. Mungkin dia punya problem-problem apa, dan itu yang kita bisa fact finding. Ya. Intinya adalah kita perlu punya agenda khusus untuk mengenali mereka lebih dalam. Nah, kenapa kok ini penting? Karena semakin besar pengaruhnya, semakin besar. Jadi kalau mereka itu punya lingkar pengaruh yang besar, itu maka semakin besar potensinya kepemimpinannya ya maksudnya ya. Dan kapasitas untuk membuat orang lain itu bisa bekerja bersama-sama itu juga akan semakin dahsyat gitu. Kita perlu bekerja dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, ini juga sekilas saya juga memahami di buku yang saya baca itu ada pemimpin yang menarik pengikut, ada pemimpin yang menarik pemimpin. Ini juga saya pengen kok leader itu gimana sih? Kadang-kadang kita punya follower kita udah happy. Tapi tanya leader yang sudah punya follower, mereka pasti leader yang pengen punya leader gitu. Ya, di bisnis ini apalagi gitu ya, kita pengen leader yang mandiri, independen, dia punya kemampuan, kapasitas gitu. Nah, kita bagi dua ya, pemimpin yang menarik pengikut dan sebelah kanan ada pemimpin yang menarik pemimpin gitu. Nah, kalau dicermati, kalau yang sebelah kiri yang hanya menarik follower itu mereka masih ada di level merasa harus dibutuhkan orang lain gitu. Levelnya baru di situ. Kalau yang sebelah kanan, dia sudah ingin agar orang lain itu mengikuti mereka. Nah, Anda bisa checklist diri Anda sendiri ya di sini ya. Ada orang yang saya ingin dihargai dong, gitu. Saya melakukan ini supaya saya mendapatkan penghargaan gitu. Nah, kalau pemimpin yang menarik pemimpin itu dia ingin menduplikasi diri mereka ke dalam dirinya orang lain gitu. Ini beda. Jadi dua hal yang benar-benar different. Nah, yang ketiga itu fokus pada kelemahan orang lain. Jadi dia yang dilihat tuh kelemahannya terus. Yang dipikirin ya kelemahannya terus. Gitu. Memimpin tim yang dipimpin kelemahannya terus yang dibahas. Nah, tapi beda dengan pemimpin yang menarik pemimpin. Mereka berfokus pada kekuatan orang lain, kekuatan orang itu yang dia lihat. Dia memang ada kurangnya di sini, tapi dia kuatnya di sini. Nah, kekuatannya itu yang jadi fokus utamanya. Kemudian ingin berkuasa ya. Kalau yang kiri ingin berkuasa, kalau yang kanan ingin untuk mendelegasikan kepemimpinan. Ingin berkuasa itu maksudnya biar orang ngelihat saya yang hebat gitu. Tapi yang sebelah kanan itu saya delegasikan kepemimpinan ini supaya legasinya berjalan. Nah, itu delegasikan kepemimpinan ya. Kemudian meluangkan waktu dengan orang lain. Ya itu masih levelnya ya kurang deep ya. Coba bandingkan dengan sebelah kanan, dia menginvestasikan waktu mereka ke dalam diri orang lain. Sudut pandangnya udah berbeda. Kalau yang ini merasa, aduh, gue capek banget, gue udah luangin, dia masih begini misalnya. Kalau yang satu, loh, it's okay, saya kan memang menginvestasikan waktu ke mereka. Jadi kalau hasilnya masih begini ya, saya tahu itu memang masih perlu di adjustment, masih butuh waktu lebih banyak misalnya. Ya, dengan kesadaran yang sangat positif yang sebelah kanan. Nah, yang kiri itu ternyata adalah para pemimpin yang baik. Itu sudah baik, teman-teman. Tapi yang sebelah kanan itu adalah para pemimpin yang hebat. Ya, ini saya ambil dari John Maxwell, saya banyak belajar dari John Maxwell. Dan mencoba terus-menerus menerapkan. Saya pun juga masih struggling, teman-teman, untuk menerapkan hal-hal seperti ini ya. Yang kiri itu ternyata yang ngalamin sukses itu ternyata sedikit, sementara yang kanan itu mengalami kesuksesan yang luar biasa. Nah, itu yang kok patronnya asik ya. Orang yang sudah mempelajari ini, sudah membukukan, isi kepalanya dibukukan, dan kita tinggal pelajari dan kita tinggal terapkan. Nah, tinggal teman-teman bersedia nggak menerapkan hal itu. Ya. Jika kita mencari pemimpin yang menarik pemimpin, ya, kalau ketemu nih, ya, selesai kok tugas kita. Ya, kita kan cari orang yang tepat, krisis pemimpin, krisis orang yang tepat. Ya, tugas kita selain cari ya teman-teman, kita juga perlu mengembangkan tim kita. Kita kembangkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menarik pemimpin. Ya. Mereka mampu melipat gandakan kesuksesan dan keutuhan organisasi kita. Nah, ini yang paling penting kan. Waktu kita mau melipat gandakan tadi, omset go double, itu sebenarnya kalau kita nggak membangun
leadership dari tim kita akan rapuh sekali di situ. Hanya omset sesaat yang kelihatan. Nah, ini masalahnya adalah di jangka panjang. Kita hanya bisa memimpin orang yang kepemimpinannya di bawah atau sama dengan kita. Ini problem juga, teman-teman. Pada saat kita memimpin orang, terus level kepemimpinannya itu dia sudah lebih dari kita, maka dia tidak lagi respect ke kita biasanya. Respect-nya mulai luntur, ya. Respect-nya mulai meluntur. Nah, untuk itulah kenapa kita perlu terus menarik pemimpin-pemimpin yang semakin baik dengan kita sendiri terus mengembangkan kepemimpinan kita. Nah, ini saya pelajari terus hari demi hari. Oh, ini dengan kondisi kayak gini kita mesti bagaimana survive, bagaimana kita berupaya terus itu teman-teman perlu punya kesediaan, perlu punya skill dan perlu punya keinginan yang kuat untuk melakukan itu ya. Dan belajar terus untuk menaikkan level leadership-nya. Nah, ini adalah bagaimana ya saya bisa mempersiapkan mereka untuk meraih kesuksesan. Ini juga suka pertanyaannya dilontarkan ke saya dan saya juga pikirkan ternyata orang-orang yang sukses itu mereka bisa sukses membimbing orang ya, sukses mengembangkan pemimpin. Itu mereka menganggap semua orang yang dibimbing itu memiliki nilai 10. Jadi nilai terendah 0, nilai tertinggi itu 10. Mereka anggaplah semua orang itu yang mau kamu bimbing itu nilainya 10 gitu. Nah, ini saya mau coba berbagi dulu cerita. Jadi anak saya, Rafael, waktu sekolah, dia SMP ya, dari dia SMP kelas 2. Siapa, Rafael, guru favorit kamu, saya tanya. Dia bilang, cepat sekali dia ngomong Mr. Roni. Gitu. Loh, Rafael, kenapa? Dibanding yang lain, Mr. Roni paling utama. Iya, Mr. Roni. Loh, kenapa, Rafael? Memang dia pinter banget gitu ya, orangnya pinter gitu. Ajarnya enak gitu. Ya ngajar enak, ada yang lebih enak sih, Pak. Gitu. Kalau pinter ya ada yang lebih pinter sih di sekolah. Gitu. Bukan karena itunya sih, loh, karena apanya gitu. Gimana ya? Dia itu membuat Rafael dan teman-teman Rafael itu merasa kita itu didorong untuk berkembang gitu. Dia menunjukkan kepeduliannya, dia memberikan bahasa saya sih orang ini pasti ngasih hatinya ke Rafael dan ke anak murid yang lain gitu loh. Dan khusus untuk Rafael sendiri kenapa kok jadi spesial karena Rafael merasa dia di lift up gitu, didorong untuk jadi lebih baik dengan bilang, "Vel, kamu pinter loh, logikamu itu paling bagus loh, seluruh sekolah ini logika kamu paling bagus." Nah, tentu ini diomongkan waktu mereka one on one ya teman-teman. Tapi ternyata dengan mengatakannya itu ke anak saya, itu membuat si Mr. Roni ini menjadi guru kesayangan, guru favorit dari anak saya. Nah, saya ingin teman-teman belajar dari hal ini. Coba ingat-ingat lagi, guru-guru ataupun dosen-dosen favorit kamu itu siapa? Coba ingat-ingat. Ya. Saya mau teman-teman ambil momen sebentar untuk mengingat-ingat. Nah, betul nggak? Guru atau dosen yang kamu ingat itu, yang favorit, itu adalah orang-orang yang membuat kamu termotivasi untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk berkembang ke hal-hal yang kamu suka, yang minat kamu, yang memuji kamu, yang menghargai kamu. Intinya dia melihat angka 10 di dalam diri kamu. Betul nggak, teman-teman? Ya, coba ingat-ingat lagi. Ya, kenapa kok kamu masukkan itu dalam favorit? Karena memang Anda dikasih hati sama mereka. Nah, saya jadi ingat kalau misalnya waktu dulu orang yang nggak terlalu suka matematika ya, nggak terlalu suka matematika, ada guru matematika, terus ada guru olahraga basket. Guru olahraga basket pasti punya golden boy-nya, gitu kan? Wah, ini anak hebat banget gitu basketnya, golden boy-nya. Guru matematika juga punya golden boy-nya. Ini orang-orang yang disukai, paling benar-benar memberikan contohan yang pas gitu. Ya, itu selalu dibuat seperti itu. Dan buat si golden boy itu nggak akan sulit untuk menyukai guru matematikanya, karena dia golden boy-nya di guru matematika. Begitu juga dengan yang olahraga basket. Tapi mungkin kalau dua orang ini duduk di kondisi yang ketemu sama si yang suka banget matematika ini, bicara sama olahraga, kan kebetulan biasanya orang matematika agak kurang olahraganya gitu ya. Nah itu, kalau ini bertukar tempat, tentu bukan jadi favoritnya dia gitu. Saya jago matematika, tapi guru favorit saya bukan guru olahraga. Biasanya guru matematikanya yang dia memang suka. Nah, ini sekilas harapan saya teman-teman itu menyadari bahwa proses ini loh kita juga menjadi guru kan, kita juga menjadi dosen.
pembimbingnya lah ya. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi seperti itu. Kemudian kita juga menyiapkan tim kita juga menjadi seperti itu. Nah, saya mau teman-teman coba jawab pertanyaan ini. Kepada siapa? Ini untuk membuat lebih firm lagi ya, pemahaman Anda ya. Kepada siapa kamu menunjukkan usaha terbaik kamu? Kepada pemimpin yang menganggap kamu itu bisa memiliki skor, ngasih kamu skor 10, atau yang cuma ngasih skor 2? Pasti kayak ngasih skor 10 kan? Dengan siapa kamu benar-benar suka bekerja sama? Coba cek lagi. Dengan orang-orang yang anggap kamu memiliki skor 10 atau yang hanya skor 2? Tentu 10 kan? Siapa yang lebih mudah kamu dekati? Orang-orang yang anggap kamu memiliki skor 10 atau yang 2? Yang nggak respect, nggak suka sama kamu. Pasti kamu lebih suka mendekati orang yang suka sama kamu kan? Siapa yang menginginkan yang terbaik untuk kamu? Ya, siapa? Pemimpin yang menganggap kamu memiliki skor 10 atau 2? Ya. Terus dari siapa kamu belajar paling banyak? Dari yang menganggap kamu memiliki skor 10 atau yang skornya kamu itu cuma 2? Pada dasarnya, benar nggak teman-teman? Kamu dan saya itu nggak suka dengan orang yang menganggap kita itu skor 2. Jadi, jangan berikan skor 2 kepada orang yang kamu bimbing. Ini adalah poinnya. Jangan kasih orang skor 2 kepada orang yang kamu bimbing. Ya. Kalau kamu hargai dan hormati orang yang kamu bimbing, sebagai hasilnya mereka pasti akan ngikutin kamu. Ya. Sikap ini kan sangat positif ya teman-teman. Ini akan ciptakan lingkungan kerja yang positif. Semua orang dalam tim itu merasa memiliki komunitas positif yang solid, di mana mereka saling memberikan yang terbaik dari kemampuan mereka masing-masing. Dan setiap orang itu akan merasakan memiliki bagian dari kemenangan yang diraih oleh tim itu. Saya ingin teman-teman menyadari itu, saya cuma mengingatkan ya teman-teman, bahwa praktekkanlah 3 hal ini ya, kalau mau membangun pemimpin. Bangunlah orang dengan dorongan, seperti gurunya Rafael tadi ya. Bangunlah orang dengan dorongan. Kasihlah pujian ke mereka dengan pengakuan. Gitu. Gak cuma pujian lip service, tapi dengan pengakuan. Berikan pengakuan pada orang lain melalui ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu ucapan yang luar biasa, yang tulus diucapkan dari hati, itu akan sangat membangun orang. Orang-orang Anda akan menjadi orang-orang pilihan yang terus-menerus bertumbuh jika kita berhasil membangun komunitas yang positif. Nah, jika kita sudah mampu membangun seorang pemimpin yang menarik pemimpin, ya, kalau Anda duplikasikan ini, maka Anda akan memiliki organisasi yang bisnis yang besar dan solid. Mulai hari ini dan seterusnya, mulailah melihat dan memimpin orang seperti sebagaimana mereka bisa menjadi, ya, bukan seperti apa adanya sekarang. Hubungan Anda dengan mereka akan bertumbuh dan produktivitas mereka akan meningkat. Anda juga membantu mereka meningkatkan potensi terbaiknya dan menaikkan terus level kepemimpinannya. Dan Anda berhasil membangun seorang pemimpin yang menarik pemimpin. Sekali lagi, kalau Anda mampu membangun seorang pemimpin yang menarik pemimpin, dan Anda bisa menduplikasikannya, maka Anda akan memiliki organisasi bisnis yang besar dan solid. Sekian dari saya. Saya yakin teman-teman apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin teman-teman banyak yang sudah paham, sudah tahu, ya biarlah saya berbagi, mengingatkan apa yang pernah saya lakukan, yang sudah saya lakukan, dan terus-menerus saya tetap latih. Gitu. Thank you, Bu Feby. Saya rasa itu sesi 1,5 jam yang saya bisa sampaikan. Semoga berguna, bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Unmute, di-unmute, Feb. Yes, oke. Terima kasih, Sony, luar biasa banget ya, nggak berasa loh aku tiba-tiba udah selesai aja, begitu banyak yang aku dapat juga. Teman-teman ada yang dapat apa nih? Mungkin mau di-sharing, kita akan ada tanya jawab ya. Tapi mungkin ada beberapa yang mau sharing insight, gitu. Aku sih dapat banyak sekali ya, terutama juga untuk secara detail ya tadi ya, bukan cuma teori.
oh kita harus memberi penghargaan ya, terus kita harus dengan cara bertanya gitu misalnya, tapi bahkan di lead gitu ya, pertanyaannya seperti apa tadi, dosen favorit. Langsung aku praktekkan tuh ya, soal-soal dosen favorit ini, lucu sekali gitu, tapi benar ya, maksudnya bisa membuat apa ya, satu paradigma lagi berubah gitu, dengan kita mengetahui lebih dalam lagi tentang partner kita ini ya, di keluarganya lah, apa ya. Jadi dan asumsi tadi yang membunuh itu benar sekali ya, asumsi kills. Dan di sini kita bisa bebas asumsi kalau kita mau grow solid ya. Oke, teman-teman coba mungkin ada yang thanks. Di sini ada yang bisa jadi coach. Oh, ini ada insight-nya lebih banyak mendengar. Aduh, sebentar. Lebih banyak mendengar dan memberikan pertanyaan yang mendorong. Ya, benar ya. Seperti itu tadi yang kita dapat ya. Kemudian ada pertanyaan. Kalau di sini ada yang bisa jadi coach atau mentor, bukan untuk menjadi leader. Maksudnya apa ini pertanyaan ini? Maksudnya mau bertanya apakah bisa menjadi coach buat dirinya ya? Oke, saya mau kasih ini dulu. Thank you ya, Son, untuk berbaginya tadi. Ada yang insight yang saya dapatkan itu adalah kamu mention mengenai bahwa kita bisa membangun satu tim yang kuat itu dengan adanya PIC ya. Jadi kita juga mau berpartisipasi, juga mau involve dan tentunya komit. Thank you banget untuk diingatkan, dan tadi juga nggak berasa 1,5 jam itu dengerin suara kamu, hati aja udah adem gitu ya. Jadi nggak heran memang itu kekuatan kamu dan benar-benar sebagai satu praktisi yang sudah dilakukan. Aku ada pertanyaan-pertanyaan, Son. Pada saat kamu itu juga lakukan membangun tim ya, tentunya kan ada tim-tim yang nggak semuanya juga bisa perfect. Jadi yang istilahnya juga ada yang apa namanya mau pakai caranya sendiri. Pernah nggak terjadi seperti itu? Ya. Dan misalnya kayak tadi kan kamu juga bilang ada satu invest ya, yang invest waktu, hati dan lain sebagainya. Tapi bisa saja dari anak kita itu tidak mau apa ya, entah kenapa, pernah nggak kamu alamin, misalnya kalau misalnya dapat mau, tapi kalau misalnya ikut juga berpartisipasi atau dalam bentuk investment itu juga tidak mau seragam. Nah, kira-kira kamu ada pengalaman yang seperti itu dan bagaimana cara handle-nya? Thank you, Son. Ya, aduh. Itu, Ci. Ya, memang ada, Ci. Pasti di setiap kejadian di dalam organisasi pasti ada hal-hal seperti itu ya. Dan memang fokus kita memang tetap ke arah yang tadi ya, Ci. Memang nggak semua orang akan follow ya. Let's say seperti itu ya. Kita juga tahu dari awal, sadari dulu bahwa memang nggak semua orang akan follow kita gitu. Tapi pada saat majority sudah say oke, setuju, key leader oke, setuju, berarti tidak akan berdampak yang besar kepada organisasi. Karena kesepakatan itu kan bukan dipaksakan, tapi sudah diukur, sudah didiskusikan, dan para key leader sudah oke. Selama key leader oke, biasanya ke bawah mereka bisa menyampaikan dengan baik. Seperti itu sih, Ci. Dan buat teman-teman yang memang mengalir bersama kita, artinya bergerak bersama-sama kita, ya kita memang tidak meninggalkan mereka yang tidak bergerak sama kita, tapi pada saat mereka ketinggalan, kalau tadi diilustrasikan ini gerbong, ini lokomotif, kemudian gerbong ada gerbong yang mungkin mau memisahkan diri misalnya. Nah, itu yang rugi juga mereka sendiri, sebenarnya begitu sih, Ci. Selama yang ini tahu apa yang dimau, apa yang dituju, maka perjalanan ini jadi bisa dinikmati, bisa dijalankan dengan orang-orang yang satu visi. Seperti itu ya mungkin Cilisha ya. Thank you, Son. Kalau misalnya yang nggak ikut itu adalah karena mau mandiri, pasti kita juga happy ya kalau ada yang mau mandiri. Tapi kalau belang,
Misalnya justru anak-anaknya mau ikut partisipasi, tapi kepentok nih sama atasnya yang nggak mau. Apakah jadi maksudnya kan serba salah. Kalau misalnya kita kasih kebebasan seperti itu kepada orangnya, berarti kan gimana ya? Karena nyangkut di satu dua orang kayak gitu. Apakah akan terjun langsung ke orang yang mau? Kira-kira kayak begitu. Karena ini banyak sekali ya dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Thank you. Iya, memang lebih baik. Jadi sih, saya nggak berani memberikan satu gambaran gimana karena harus case by case ya. Tapi berusaha untuk menjawab aja. Kalau case by case itu kan tetap dilihat apakah leader bersedia ataupun dia memang punya case yang sudah cukup berat, misalnya dengan kita like and dislike atau apa gitu. Itu juga mempengaruhi. Kalau cuman karena belum terkomunikasikan dengan baik, ataupun kembali dia punya sifat dan culture yang tidak mau menumbuhkan kepemimpinannya, sementara yang di bawahnya itu mau bertumbuh kepemimpinannya, otomatis kepentok di pemimpin yang ini. Nah, itu biasanya respect-nya akan ngelewatin sih, akan naik ke kepemimpin yang berikutnya gitu. Kepemimpin yang di atasnya yang memang dia mau dipimpin oleh orang yang di atasnya lebih mampu memimpin gitu. Nah, itu juga pengaruhnya besar. Jadi case by case kita melihatnya apakah itu memang satu masalah, ada masalah internal atau itu cuma just masalah visi yang berbeda atau apa. Seperti itu sih. Ini sorry ya, saya nggak bisa memberikan gambaran, Cilisya pasti lebih ngerti person to person-nya gitu. Ya, noted. Thank you, Son. Get the message. Thank you. Thank you, Cilisya yang udah nanya, mewakili kita juga pasti yang pengen nanya seperti itu. Juga Sony udah jawab dengan sangat wise, kelihatan banget ya emang Sony tuh betul kata Cilisya tadi ya, adem aja dengernya ya. Nah, saya pikir pada tidur loh. Ada pada tidur. Enggak tuh, buktinya tuh pada ini nih, pada antri nih pertanyaan. Salah satu lagi ya, Son, boleh rekomendasikan buku-buku leader yang bagus buat teman-teman baca? Iya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman sedang mempelajari buku kan itu banyak banget buku leadership ya. Jadi saya juga punya buku-buku yang sudah dibaca itu, yang dulu-dulu dibaca, yang sekarang itu masih kena banget gitu semuanya. Semua buku leadership itu pasti kena. Dan entah nggak tahu kenapa, pada saat kita doa aja teman-teman, doa, nanti Tuhan yang akan kasih gitu loh, buku yang mana gitu, yang kamu perlu baca sekarang gitu. Kayak gitu, kita kayak dibimbing untuk itu. Jadi setiap orang, yang penting gini, menyukai baca buku itu kan, saya tahu itu troublesome, kadang-kadang buat tim saya juga sama. Nah, teman-teman, tekniknya itu coba teman-teman baca daftar isi dulu, ya. Anda suka yang mana gitu. Kalau kamu suka yang judulnya ini, wah ini pas banget, nah udah mulai dari situ dulu gitu. Mulai dari situ, begitu kamu dapat insight yang banyak, itu kamu mulai menyukai buku-buku yang lain gitu. Nah, ini yang penting dijadikan habit, bagaimana setiap hari kita 15 menit baca buku, praktek gitu. Baca dan dipraktekkan ya. Nah, karena praktek itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau nggak dipraktekkan, ya buku itu tetap milik orang itu gitu. Bukan buku yang sudah hidup di dalam diri kita, tapi tetap miliknya si penulis. Nah, buat apa? Kan sama kayak kita nggak tahu gitu. Jadi buat teman-teman, tipsnya adalah bukan masalah baca buku apanya, tapi buku yang dibaca itu dipraktekkan. Karena itu akan membuat Anda bertumbuh seperti itu. Oke. Seperti itu ya, Bu Febi ya. Setuju sekali. Daripada satu buku nggak praktek, lebih baik satu halaman tapi praktek ya. Iya, betul banget. Nah, itu tadi pertanyaan dari Jensen Alan Sander ya. Thank you Jensen. Kemudian dari Veriko, kalau visi tetap sama, tapi punya cara yang berbeda karena ada perbedaan sumber daya yang ada. Maka sebagai leader yang baik, sebaiknya bagaimana? Kalau visi tetap sama, tapi punya cara berbeda karena ada perbedaan sumber daya yang ada, maka sebagai leader yang baik sebaiknya bagaimana? Sumber daya yang ada yang berbeda.
wah ini perlu data lebih ini. Ya, perlu data Sumber lebih daya ya. yang berbedanya yang seperti apa ini maksudnya? Karena harusnya setiap orang itu terkoneksinya itu dengan visi dulu sebenarnya. Setuju nggak dengan visi yang sama ini? Kita membangun dengan cara yang sama. Kalau dia sudah setuju, itu yang lainnya akan bisa dibangun gitu. Kalau ininya, saya gini, aku sama Feby, Feb, kita ke Paris yuk misalnya, ajak Pak Richard ya. Terus Feby bilang, aduh gua lagi nggak mau ke Paris, gue bosen udah berkali-kali ke sana. Nah, kan kita udah nggak satu visi gitu loh. Jadi gimana ya kok visinya bisa sama tapi caranya beda gitu. Maksudnya gimana? Saya belum nangkep di situ, Feb. Mungkin bisa dibantu lebih deep lagi ya. Ya, nanti coba karena susah ini nih, coba ya sumber daya yang ada ilmu pengetahuan, resources. Agak kurang jelas juga kali ya. Oke, kita next dulu ya. Kalau leader yang ternyata nggak satu visi, bagaimana itu solusinya? Solusinya praktekkan yang 3C tadi ya. Sebenarnya teman-teman kita, visi itu kan kita nggak bisa paksakan kan, satu orang menerima visi kita. Sama kayak teman-teman waktu pacaran. Kalau teman-teman tertarik banget sama dia, pasti teman-teman menyamakan visi dulu kan. Setelah visi sampai, teman-teman mulai masuk ke jenjang yang lebih tingkatan jauh lebih tinggi dari situ. Teman-teman mau tunangan atau segala macam menikah bahkan. Jadi yang paling penting ya menurut saya spend time one on one dulu. Mungkin hanya fokus di jangan sampai kejebak yang tadi, yang seperti saya sering kejebak menghakimi orang gitu loh. Kejebaknya biasanya di situ gitu loh. Kita belum, wah lu nggak sevisi sama gua. Nah itu yang saya khawatirkan. Padahal kita belum memahami dia, kita belum mengerti apa maksud-maksudnya dia di belakangnya, tapi kita sudah terlanjur berasumsi dan menghakimi, udah gitu di stempel jidatnya gitu. Wah udahlah kalau orang ini udah deh gitu. Nah menurut saya ujiannya di sini sih sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya teman-teman sudah melakukan itu semua, tapi dia juga belum mau satu visi, ya menurut saya itu haknya dia. Saya juga nggak bisa paksa orang karena semuanya adalah partner bisnis kita. Tentu kita akan fokus mengembangkan orang-orang yang memang satu visi sama kita. Yang belum ya nggak apa-apa, mungkin butuh waktu, butuh proses untuk menyadarkan dirinya. Ya biasa ada kejadian atau training tertentu, kita ajak aja terus supaya dia bisa melihat dan tetap teman-teman mempraktekkan. Jadi ada pertumbuhan yang dilihat bahwa, dia tetap bertumbuh walaupun gua kritik misalnya gitu, atau dia tetap bertumbuh makin kompak misalnya, walaupun saya nggak setuju misalnya. Nah, terus kita lihat dia sendiri berkembang nggak. Kalau dia terus tidak berkembang, maka sooner or later dia akan ikut juga. Menurut saya seperti itu sih, Bu Feby. Oke, jadi sebetulnya jangan asumsi, tapi praktekin dulu aja ini ya. Siapa tahu malahan ketemu gitu koneksinya. Iya, betul. Nah, sekarang ada lagi nih ya, BP dari Bali nih. Mau tanya, bagaimana kalau BP kita masih ada yang bergantung dengan kitanya, karena mereka masih merasa ada di dalam grup kita. Dan dia tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya sebagai pemimpin untuk timnya sendiri. Jadi masih ini ya, baby terus gitu ya, padahal leadernya pengen dia bisa mengembangkan diri untuk tim. Itu pertanyaan bagus banget ya, Feby ya. Kita sering kali bertemu dengan teman-teman yang seperti ini. Jadi pada saat dulu masih agency system, memang saya sadar bahwa omset itu cukup untuk membuat kita bertumbuh by omset. Tapi hari ini bisnis system, teman-teman, itu kita creating leader. Jadi kalau kita belum bisa mencetak kepemimpinan, mencetak pemimpin, kita hanya mencetak omset, itu seperti yang kita udah ulas dari awal tadi, itu bahayanya adalah kita akan stuck di satu titik. Nah, dengan seperti ini, apakah ini sudah menjadi sebuah pembicaraan dulu yang mendasari sehingga teman-teman mau berjalan bersama-sama gitu. Kalau misalnya masih belum, nggak apa-apa, kapasitasnya ya dikembangkan semampu kita di kapasitas itu. Misalnya contoh, tetap kita ngajak ke pertemuan, tetap kita involve-kan dalam kegiatan pertemuan-pertemuan di grup, karena saya yakin pada saat orang itu mengikuti sebuah pertemuan, itu ada satu yang bertumbuh di dalam dirinya. Gitu. Nah, pertumbuhan itulah yang kita harapkan, sehingga orang itu lama-lama dengan kita, yang penting kita pada saat orang itu mau kembali, terus kitanya nggak menutup diri gitu. Seringkali kan karena udah dicap, makin nggak bagus ininya hubungannya, akhirnya yang ada
timnya malah ya benar-benar nggak mau ngikutin gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau dipraktekkan poin-poin tadi, saya rasa itu semua poin-poin introspeksi diri sih Ya, yang betul. kalau dipraktekkan pasti ada perubahan lah. Mungkin let's say gini, kalau kita memikirkan sesuatu yang kebetulan itu asumsi, ya kan? Serem nggak kalau asumsi itu lama-lama bisa jadi fitnah loh. Karena kan Betul. awalnya dari asumsi, terus kita menghakimi, terus kita ngomongin ke orang, akhirnya jadi fitnah gitu. Nah, betul nggak itu bukan asumsi kamu, itu fakta apa bukan gitu. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Coba dideketin lagi orangnya, diajak bicara, jangan-jangan Anda yang berasumsi gitu. Jangan-jangan loh, karena seringkali problemnya ada di situ gitu. Dan terus ilmu komunikasinya ditingkatkan. Bagaimana kita mendevelop, mempraktekkan hal-hal tadi. Sengaja ya, sorry ya, jadi banyak tulisan karena banyak isi di kepala yang saya pengen tulisin, tapi ini kalau cuma disampaikan ngomongan doang, kayaknya takutnya malah nggak dapat message-nya gitu loh. Karena lupa. Saya kan gitu juga orangnya. Jadi saya tuliskan supaya teman-teman benar-benar bisa dapetin gambarannya dan bisa diulang-ulang lah. Harapannya seperti itu. Oke.